السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat diberikan kesempatan untuk mengamalkannya serta menyampaikannya kepada umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka sampaikanlah, ceritakanlah, bicarakan. Di antara nikmat yang harus kita ceritakan kepada orang lain, yang harus kita sampaikan kepada orang lain adalah menyebarkan nikmat Islam dengan cara watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling menasihati dengan kebenaran dan juga saling menasihati dengan kesabaran. Naam, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Mujadilah ayat 11. Surat Al-Mujadilah ayat 11 dan seterusnya. Kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Baik, kita akan ambil ayat ke-11 sampai seterusnya. Di ayat 11 ini Allah mengatakan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam bermajlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan berikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah berfirman mendidik hamba-hambanya yang beriman, memerintahkan kepada diri mereka untuk saling berbuat baik kepada sesama di dalam bermajlis. Jadi ini adalah merupakan pendidikan sekaligus perintah dari Allah agar saling bahu-membahu, bantu-membantu, dan saling berlapang-lapang dada di dalam bermajlis. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kalian berlapang-lapanglah dalam bermajlis, fafsahu yafsahillahu lakum, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Yang demikian itu karena balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ini salah satu dalil yang membenarkan sebuah ungkapan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang diperoleh sesuai dengan jenis amal yang kita kerjakan. Dalilnya, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi jika seorang melapangkan hak orang lain, maka Allah akan melapangkan haknya. Di antara dalil lain yang menguatkan kaidah tadi, yaitu kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Allah katakan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah.
Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, niscaya Allah akan membangun baginya sebuah rumah di surga. Ini salah satu dalil yang menunjukkan keutamaan membangun masjid. Walaupun kita menyumbang hanya 1 sak semen atau 1 truk pasir. Dalam hadis lain disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yassara ala mu'sirin, yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Ketahuilah, Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Jadi seorang akan mendapatkan bantuan dari Allah kalau kita membantu orang lain. Maka oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, azakumullah, banyak orang pelit, orang bakhil, mereka sibuk mencari dunia, setelah dapat dia pelit. Sehingga dia tidak mendapatkan ketenangan dari apa yang dia peroleh. Bahkan ketika dia mengejar dunianya, dia letih, lelah. Seperti orang yang mengejar ayam. Kalau Anda mau menangkap ayam, apakah Anda akan memilih mengejarnya atau Anda memilih memancingnya? Kasih makan. Begitulah ibarat orang yang sedang menginginkan rezeki yang baik dari Allah. Jika dia ingin mendapatkan rezeki yang melelahkan, dia kejar rezeki itu dengan bakhil. Jika dia ingin mendapatkan rezeki dengan mudah, dia beri makan kepada orang lain, niscaya Allah akan kasih makan kepada dia. Coba antum lihat orang yang kejar ayam. Masuk rumah orang, keluar pagar orang, loncat sana, loncat sini. Dapat gak ayamnya? Dapat, tapi sudah lelah. Kalau dapat, dia sudah letih. Seperti itu orang bakhil. Takut kurang harta, takut kurang rezekinya, dia tidak mau memberi kepada orang. Berbeda dengan orang yang pintar, dia ingin dapat ayam itu, dia kasih makan. Sambil ditaruh perangkap. Begitu dia datang ayam itu, ayamnya dia dapat, dianya tidak lelah. Seperti itulah orang yang rajin berinfak, memancing datangnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Wallahu fi auni al-'abdi, maka al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan senantiasa membantu seseorang selama hamba itu membantu saudaranya. Ini ayat-ayat dan hadis-hadis yang membenarkan ungkapan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Banyak hadis lain yang serupa dengan ini. Lanjut pembahasan ayatnya. Fafsahu yafsahillahu lakum. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepada kalian. Qatadah menjelaskan tentang ayat ini. Ayat ini turun berkenaan dengan majlis-majlis zikir atau majlis ilmu. Yaitu ketika mereka melihat salah seorang di antara mereka datang,
maka mereka tidak memberikan peluang kepadanya untuk duduk di dekat Rasulullah SAW. Kemudian Allah menyuruh mereka memberikan kelapangan sesama mereka. Ini arti daripada ayat. Jadi dulu para sahabat, kalau sudah duduk dekat Nabi SAW, dan ada orang yang ingin mendekati Nabi, mereka tidak berikan kelapangan. Padahal masih ada jalan. Maka ditegur oleh Allah dengan ayat ini. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sangat semangat belajar ilmu agama. Ayat ini menurut Muqatil bin Hayyan berkaitan dengan hari Jumat. Kan hari Jumat kita lihat ada orang-orang duduknya tidak rapi tapi melebar kakinya sehingga orang tidak bisa masuk ke dalam masjid. Padahal ketika berdiri nantinya masih ada beberapa orang yang bisa masuk di saf itu. Maka berusahalah untuk memberikan kelapangan kepada orang lain di saat hari Jumat. Ya, karena mereka sambil berdiri di luar sana dengar khutbah Jumat. Kan letih juga mereka berdiri. Maka berikan kelapangan. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yuqimur rajulur rajula min majlisihi fayajlisa fihi, walakin tafassahu wa tawassa'u." Janganlah seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya, lalu dia menempati tempat itu. Akan tetapi hendaklah kalian melapangkan dan meluaskan majelis. Nah, ini adab bermajelis. Jadi kalau kita ingin duduk di tempat di situ ada orang duduk dan kita masih lihat ada celah, maka dilapangkan saja, jangan bangunkan orang yang sedang duduk. Hatta dia anak kecil, maka tidak boleh kita datang hari Jumat, lihat anak kecil duduk di depan, dan dia sudah tamyiz, dia cinta ibadahnya, dia sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, dia sudah tahu tentang cara wudu, ketika sholat dia tidak ribut, maka tidak boleh dibangunkan anak itu. Biarkan dia duduk di tempatnya. Ini ada sebagian bapak-bapak terutama DKM nih. Ada anak kecil di depan, kamu di belakang, di belakang, di belakang. Ini tidak beradab. Tidak beradab. Kecuali dia tidak tamyiz dan dia tidak ada orang tuanya di situ. Dan antum tahu orang tuanya ada di belakang. Maka antarkan dia dengan baik kepada orang tuanya supaya tidak mengganggu orang. Tapi sengaja membangunkan orang yang berhak duduk di majelis itu. Lalu kita tempati tempat tersebut. Ini termasuk dalam larangan hadis ini. La yuqimur rajulur rajula min majlisihi fayajlisu fihi. Walakin tafassahu wa tawassa'u. Jangan salah seorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya. Kemudian dia yang menempati tempat itu. Tidak boleh, ini terlarang. Terus solusinya gimana? Solusinya tafassahu wa tawassa'u. Berlapang-lapanglah dan luaskan majelis itu. Hadis ini selain diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan Imam Syafi'i meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuqimanna ahadukum akhahu yaumal jumu'ah walakin liyaqul ifsah." Janganlah seseorang dari kalian membangunkan saudaranya dari tempat duduknya pada hari Jumat, akan tetapi hendaklah dia mengatakan kepada saudaranya, lapangkanlah. Nah, itu solusinya. Kan ada orang kalau duduk bersila begini lebarnya. Kalau dilapangkan, bisa dia duduk segini, ya kan? Sehingga ada tempat buat orang yang datang belakangan.
Hadis tersebut diriwayatkan berdasarkan syarat sunan, namun mereka tidak mengeluarkannya. Hadis yang kedua maksudnya. Syarat sunan di sini artinya syarat periwayatan menurut An-Nasa'i, Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah. Ya. Imam Ahmad menukilkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yukimur rajulur rajula min majlisihi, thumma yajlisu fi walakin ifsahu yafsahillahu lakum." Ini ada tambahan. Tambahannya, jangan salah seorang dari kamu membangunkan saudaranya dari tempat duduknya, kemudian dia yang menempati tempat itu. Akan tetapi berlapanglah, niscaya Allah akan melapangkan bagi kalian. Ini tambahannya. Berlapanglah, niscaya Allah akan melapangkan bagi kalian. Hadis di atas juga diriwayatkan dari Shuraih bin Yunus dan Yunus bin Muhammad al-Mu'addib dari Falih dengan lafaz la yakumur rajul lirrajul min majlisi walakin ifsahu yafsahillahu lakum. Dalam riwayat Imam Ahmad, jangan seorang itu berdiri karena orang lain, akan tetapi berlapanglah, niscaya Allah akan melapangkan. Kalau yang tadi melarang orang memberdirikan orang lain, sekarang yang sudah duduk jangan berdiri kalau masih butuh tempat tersebut, hanya gara-gara kedatangan orang lain. Tidak boleh. Ada ustadz nih, kita berdiri dulu. Tidak boleh. Ya antum duduk aja, ustadz berdiri di belakang nantinya. Hatta dia seorang gubernur gitu, udah di belakang aja kalau dia terlambat datang. Biasanya para pejabat yang terlambat datang kan. Ya. Para ahli fikir berbeda pendapat tentang boleh tidaknya berdiri untuk menyambut orang yang datang. Kalau menyambut, ini yang diperselisihkan. Ya. Perbedaan pendapat mereka ini terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada di antara mereka yang memberikan keringanan untuk berdiri dengan landasan hadis berikut. Qumu ila sayyidikum. Berdirilah untuk menyambut pemimpin kalian. Hadis ini muttafaqun alaih. Ada juga yang melarang berdiri menyambut seorang yang datang dengan berdasarkan pada hadis ini. Ya, hadis berikut ini. Man ahabba an yatamassala lahu ar-rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang suka disambut oleh orang-orang dengan berdiri, maka hendaklah dia menduduki tempatnya di neraka. Ya, karena yang biasa berdiri untuk rajanya itu siapa? Orang-orang Romawi dan Persia, orang-orang kafir. Di antara mereka ada pula yang merinci dan mereka mengatakan dibolehkan menyambut orang yang datang dari perjalanan jauh atau bagi seorang pejabat dalam wilayah kekuasaannya. Sebagaimana ditunjukkan oleh kisah Sa'ad bin Mu'adz yang dia merupakan pejabat dari Bani Quraidah yang diminta Nabi SAW untuk datang. Ketika dia tiba, Rasulullah SAW berkata kepada kaum muslimin, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian untuk menyambut pemimpin kalian. Demikianlah yang dimaksud untuk menguatkan posisi Sa'ad dalam kedudukannya. Adapun menyambut orang-orang yang datang dengan berdiri sebagai suatu kebiasaan, maka sikap itu merupakan syiar orang-orang di luar Islam. Ini perinciannya. Ada berdiri karena, ada berdiri ilah. Ada berdiri untuk mengagungkan, kebiasaan mengagungkan. Ada berdiri untuk sekedar menyambut. Mana yang terlarang? Mengagungkan. Karena ketika Ka'ab bin Malik selesai diboikot selama 50 malam, Ka'ab bin Malik
yang tidak ikut perang Tabuk. Kemudian dia diboikot selama 50 malam. Singkat cerita, setelah Allah memberikan taubat dan ampunan kepadanya, maka dia disambut oleh Talha bin Ubaidillah dengan cara berdiri. Lalu bersalaman. Boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh. Untuk sekedar menyambut. Ya. Tapi kalau dijadikan kebiasaan untuk menganggap dia itu orang yang agung, diagungkan sampai mengantarkan kepada sikap berlebih-lebihan, maka ini yang terancam falyatabawwa maq'adahu minan. Nah, hendaklah dia memilih tempatnya dari api neraka. Dan dalam beberapa kitab sunan disebutkan, tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat, oleh sahabat Rasulullah SAW selain diri beliau sendiri. Meski begitu, jika beliau datang, mereka tidak berdiri untuk menyambut kedatangan beliau. Ini karena mereka mengetahui ketidaksukaan beliau terhadap hal tersebut. Nabi tidak mau. Beliau datang, orang-orang berdiri itu tidak mau beliau. Ya. Dan dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sunan, bahwa Rasulullah SAW senantiasa duduk di ujung majelis. Namun tempat beliau duduk itu selalu menjadi pusat perhatian peserta majelis. Para sahabat duduk sesuai dengan kedudukan mereka. Abu Bakar duduk di sebelah kanan beliau, sedangkan Umar duduk di sebelah kiri beliau. Seringkali Utsman dan Ali berada di hadapan beliau, sebab keduanya termasuk juru tulis yang menulis wahyu, dan beliau memang meminta keduanya supaya melakukan penulisan tersebut. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud, bahwasanya Nabi SAW bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum. Hendaklah yang duduk di dekatku adalah orang-orang yang sabar dan berpikiran luas dari kalian, kemudian disusul oleh yang golongan berikutnya. Jadi Rasulullah SAW menyuruh sahabat yang luas wawasannya untuk duduk di dekat beliau. Maka jangan heran kalau ada majelis-majelis ilmu para masyayikh, para ulama, di situ ada muridnya. Ada muridnya di situ. Karena mereka diharapkan untuk menulis apa yang disampaikan oleh syekh itu. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Mas'ud, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengusap pundak-pundak kami dalam solat seraya mengatakan, istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum. Luruskan dan janganlah kalian berselisih yang menyebabkan hati kalian berselisih. Hendaklah orang-orang yang bersabar lagi berpikiran luas menempati tempat setelahku, kemudian disusul oleh orang-orang setelahnya dan orang-orang setelahnya. Jadi ini sunnah yang telah banyak dilupakan, yaitu orang yang berada di belakang imam seharusnya orang yang banyak pemahaman agamanya, luas pemahaman agamanya, dan juga banyak hafalannya. Abu Mas'ud berkata, sedangkan kalian sekarang ini lebih parah perselisihannya. Demikianlah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga beberapa penulis kitab sunan, kecuali Tirmidzi melalui beberapa jalan dari Al-A'mash. Kalau demikian perintah Nabi SAW kepada para sahabatnya dalam sholat, itu supaya orang-orang berakal
atau pandai dan berilmu menempati posisi sesudah beliau, maka di luar sholat sudah pasti lebih dari itu. Ya. Jadi yang berhak berada di belakang imam atau berada di dekat majelis seorang ulama adalah orang-orang yang memiliki wawasan yang luas. Abu Daud menukilkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Aqimus sufufa wa hadu bainal manakibi wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Luruskanlah barisan dan rekatkanlah antara pundak dan isilah tempat yang kosong. Berlemah lembutlah kalian di hadapan saudara-saudara kalian, serta janganlah kalian berikan celah untuk masuknya syaitan. Dan barang siapa yang menyambung barisan, maka niscaya Allah akan menyambung dirinya. Dan barang siapa yang memutuskan barisan, maka dia pun akan memutuskan dirinya. Ini di sini terdapat pesan bahwa meluruskan shaf itu dengan dibarengi kerapian. Jadi pundak harus nempel dengan pundak saudara. Saya kira orang Indonesia ini paham bahasa lurus dan rapat. Tetapi begitu shaf, imam mengatakan luruskan dan rapatkan. Shafnya masih renggang. Iya enggak? Ini menunjukkan bahwa mereka itu bukan tidak paham, tetapi egois. Tapi apa? Egois. Padahal ketika mereka merenggangkan shaf itu, berarti mereka memberi celah untuk siapa? Untuk syaitan. Di sini juga terdapat pesan moral yang diajarkan Rasulullah SAW dalam sholat. Apa itu? Walinu bi'aidi ikhwanik. Peganglah tangan saudaramu dengan lembut untuk merapatkan shaf. Gitu maksudnya. Jadi kalau renggang, diambil tangannya, dirapatkan. Atau dicolek. Tapi kalau ditepuk, dia kembali memukul kita nanti. Nanti sini. Ditarik. Artinya dicolek juga tidak cukup. Ya. Di sini juga terdapat keutamaan menyambung shaf. Di mana orang yang menyambung shaf itu, Allah akan menyambung hubungan baik dengannya. Sebaliknya terdapat ancaman bagi mereka yang memutuskan shaf. Yaitu Allah akan memutuskan hubungan dengannya. Jadi ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Ubay bin Ka'ab, tokoh ulama ahli tafsir. Apabila dia sampai pada shaf pertama, dia menarik seseorang yang awam dan menempatinya di shaf tersebut sambil berhujjah dengan hadis ini. Diyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Jadi yang di belakang imam ini tidak boleh diganggu oleh orang-orang yang tidak faham. Ya, kalau di situ ada ahli ilmunya, maka yang berdiri di belakang imam harap tenang. Harap tidak baperan ketika disuruh mundur. Nanti bisa bingung. Ketika imamnya salah, apa yang dilakukan? Ayo, kalau Anda punya ilmu. Saya pernah bermakmum di sebuah masjid. Jadi masjid ini tidak boleh menjadi imam kecuali harus putih kepalanya, alias sudah pergi haji. SH, sudah haji. Kan SH itu. Dan tidak boleh berdiri di belakangnya kecuali yang sudah SH juga.
Maka saya berdiri di pojok sana, saf pertama. Qadarullah imamnya lupa. Betul-betul lupa si imam. Imam duduk antara dua sujud lama. Ternyata dia tahiyat. Kata makmum subhanallah di belakangnya. Ternyata makmum di samping juga ikut lupa. Imam sujud kedua. Makmum sebelahnya tidak sujud. Sebut subhanallah. Imam kira harus berdiri. Berdiri imam. Dan mereka di belakang masih duduk. Ya kita yang di pojok begitu aja nih. Berdiri apa duduk nih? Ya. Imam berdiri. Di belakangnya belum berdiri. Subhanallah sujud lagi imam. Subhanallah duduk lagi imam. Subhanallah berdiri lagi imam. Berapa kali tuh putar balik situ aja tuh. Sampai imamnya berdiri berikutnya dan berbalik badan kepada semua kiai yang belakang itu. Kalian semua ini bodoh, kata dia. Ya memang bodoh yang belakangnya. Seharusnya ulul ahlam wan nuha. Harusnya orang-orang yang berilmu. Maka bubar sholat waktu itu. Kata sebagian orang, kita sholat di rumah masing-masing saja. Iya. Yang kemudian setelah itu, anak yang jadikan imam. Kemudian kita sholat. Sejak itulah SH-nya tidak boleh lagi jadi imam kalau dia tidak bisa baca Quran. Jadi ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab adalah suatu kebenaran. Bahwa boleh menyingkirkan orang di belakang imam itu kalau dia bukan ahli ilmu. Boleh. Sedangkan Abdullah bin Umar tidak mau duduk di tempat di mana seorang awalnya duduk lalu berdiri untuknya. Dalam rangka menerapkan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Kami cukupkan di sini tentang contoh-contoh berkaitan dengan ayat tersebut dan menjelaskan lebih luas memerlukan tempat tersendiri. Dan dalam hadis sahih diceritakan Rasulullah SAW duduk bermajlis atau di majlis. Tiba-tiba ada 3 orang yang datang. Salah seorang di antara mereka langsung mendapatkan tempat kosong di sela-sela barisan. Lalu dia mengisinya. Salah seorang lagi duduk di belakang orang-orang. Sedangkan yang ketiga pergi meninggalkan majlis. Rasulullah SAW menyebutkan setelah itu, Ala unabbiukum bi khabari thalathah. Amma al-awwal fa'awa ila Allah fa'awahu Allah. Wa amma al-thani fastahya Allah minhu. Wa amma al-thalith fa'arada Allah anhu. Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang keadaan 3 orang tersebut? Adapun yang pertama, dia kembali kepada Allah dan Allah pun menerimanya. Sedangkan orang kedua dia merasa malu, sehingga Allah pun merasa malu kepadanya. Sementara yang ketiga dia berpaling, sehingga Allah pun berpaling darinya. Nah, ini mengenai bermajlis. Bahwa ketika kita mengetahui ada sela, maka duduklah di majelis itu. Kalau tidak dapat tempat, duduk di belakang. Jangan berpaling. Jangan berpaling. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Pertama berkaitan dengan 3 orang yang datang itu. Bahwa mereka 2 orang itu langsung duduk. Dan Nabi tidak menyuruhnya sholat tahiyatul masjid. Coba antum lihat hadisnya. 2 orang langsung duduk apa sholat dulu? Langsung duduk. Di sini tidak ada keterangan bahwa Rasulullah SAW menyuruhnya untuk sholat 2 rakaat. Faedahnya, hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil bahwa
hukum wajibnya sholat tahiyatul masjid dipalingkan kepada sunnah dengan hadis ini. Karena Rasulullah pernah menghentikan khutbah Jumat, menyuruh orang untuk sholat tahiyatul masjid. Para ulama mengatakan tahiyatul masjid itu wajib. Karena hukum asal perintah itu wajib. Kecuali ada dalil yang menerangkan akan hukum sunnahnya. Nah ini dalilnya. Yang menerangkan hukum sunnahnya. Bahwa tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Kemudian faedah kedua dari hadis ini, bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amal. Lihat 3 orang ini. Yang pertama dia menghadap Allah, Allah pun menyambut dia. Yang kedua dia malu kepada Allah, Allah malu juga kepada. Yang ketiga berpaling dari Allah, Allah pun berpaling dari orang ini. Ya ini menunjukkan bahwa al-jaza min jinsil amal. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yahillu li rajulin an yufarriqa baina itsnaini illa bi idznihima." Tidak dibolehkan bagi seorang memisahkan tempat duduk antara 2 orang kecuali dengan izin keduanya. Kalau ada 2 orang lagi duduk, kita jangan ke tengah. Ya. Kecuali minta izin kepadanya, boleh duduk di sini? Boleh, silakan. Ya. Tapi kalau keduanya tidak membolehkan, maka minta ke lapangan di samping salah satunya. Minta ke lapangan di samping salah satu dari keduanya. Mungkin keduanya lagi berbincang, keduanya lagi ngobrol, atau lagi mudzakarah, atau sedang murojaah, ya, atau sedang berbicara sesuatu yang penting. Kemudian kita kembali kepada firman Allah. Wa idza qila shuzu fanshuzu. Dan apabila dikatakan kepadamu berdirilah, maka berdirilah. Artinya kalau kalian diseru kepada kebaikan, maka hendaklah kalian memenuhinya. Muqatil mengatakan kalau kalian diseru mengerjakan salat, maka hendaklah kalian memenuhinya. Itu arti daripada wa idza qila shuzu fanshuzu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan derajat, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya adalah janganlah kalian berkeyakinan bahwa jika salah seorang di antara kalian memberi kelapangan kepada saudaranya, baik yang datang maupun yang akan pergi, bahwasanya hal itu akan mengurangi haknya. Tidak. Bahkan hal itu merupakan ketinggian serta perolehan martabat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tidak menyia-nyiakan hal tersebut. Bahkan Allah akan memberikan balasan kepadanya di dunia maupun akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan diri karena Allah, niscaya dia akan mengangkat derajatnya dan akan memasyhurkan namanya. Ya, man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadu' karena Allah, Allah akan angkat derajat. Selain itu Allah akan memasyhurkan dia. Maka dia berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum ila akhiril ayah. Maksudnya adalah dia Maha mengetahui orang-orang
yang memang berhak mendapatkan hal itu dan orang-orang yang tidak berhak mendapatkannya. Di sini ikhwan fillah azakumullah, terdapat keutamaan tawadu. Jadi terkadang orang itu tidak mau memberi majelis bagi orang lain karena merasa dirinya sebagai pejabat. Merasa dirinya sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustadz, sebagai seorang tokoh agama. Gak pantas saya kasih majelis orang lain. Tapi kalau dia lapangkan majelis itu, maka yarfa'illahu alladhina amanu. Demikian juga jika disuruh berdiri untuk melakukan kebaikan dan yang menyuruh kita itu adalah orang yang berhak menyuruh. Apalagi di situ ada perintah Allah untuk diikuti, maka ketika kita berdiri, di saat itulah Allah akan angkat derajat kita. Lihat, ketika yang jadi imam sholat anak umur 15 tahun, dan yang di belakangnya aki-aki bapak-bapak pensiunan, ada pensiunan MUI, ada dari Departemen Agama, ada yang sudah SH, ada yang LC, langsung ceramah, ada sebagainya macam manusia di belakang. Yang berdiri 15 tahun, menjadi imam. Dia katakan, istau, luruskan dan rapatkan safnya. Kan begitu kata dia. Lalu kita semua ikut. Tak peduli siapa kita di hadapan manusia. Yang kita tahu kita disuruh berdiri rapatkan saf. Oleh siapa? Anak kecil imam umur 15 tahun. Maka ketika kita nurut, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Jelas? Ya. Jadi ini keniscayaan, kepastian. Bahwa di saat itu kita diperintahkan untuk tawadu, yang balasannya adalah dapat ketinggian derajat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Tufail Amir bin Wasilah bahwa Nafi bin Abdul Haris pernah bertemu dengan Khalifah Umar ibn al-Khattab di Asafan. Umar mengangkatnya menjadi pemimpin Makkah. Lalu suatu ketika Umar bertanya kepadanya, siapakah yang engkau angkat terpilih sebagai khalifah untuk penduduk lembah? Kemudian dia menjawab, yang aku angkat pilih sebagai khalifah atas mereka adalah Ibnu Abzi, salah seorang budak yang telah merdeka. Umar bertanya, benarkah engkau mengangkat seorang mantan budak sebagai pemimpin mereka? Dia pun berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya dia seorang ahli membaca kitabullah, memahami ilmu faraid, ilmu warisan, dan pandai bertutur kisah. Jadi kelebihan orang ini ada 3. Dia pandai membaca Al-Quran, pandai ilmu faraid, ilmu waris, dan dia orang yang pandai berkisah. Lalu Umar berkata, sungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitaba qauman wa yada'u bihi akharin. Sungguhnya Allah mengangkat derajat dengan kitab ini suatu kaum dan merendahkan yang lain. Ya. Di sini terdapat pesan yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari kisah ini. Apa itu? Yaitu orang yang diberikan ilmu setelah dia beriman, mereka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ilmu yang meninggikan derajat di sini ilmu apa? Ilmu agama. Apakah ilmu dunia meninggikan derajat juga? Iya, dengan syarat di ilmu dunia itu bermanfaat untuk seluruh manusia dan membantu perkembangan umat Islam dan kaum muslim. Membantu untuk mengembangkan, meluaskan Islam dan kaum muslimin. Seperti ilmu teknologi sekarang. Ada nggak ikhwan kita yang bisa bikin aplikasi kajian, aplikasi dakwah? Itu adalah ilmu
dunia yang bisa meninggikan derajat pemiliknya. Ya. Cuman jangan setelah bikin aplikasi dia tidak belajar. Sama aja. Ya, karena ada sebagian orang dia jadi lilin. Dia terangi orang tapi dia terbakar. Jadi ini menunjukkan bahwa belajar ilmu agama itu meninggikan apa? Derajat. Ini lihat. Seorang yang bernama Nafi bin Abdul Haris yang pernah diangkat oleh Rasulullah, yang pernah diangkat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai gubernur pemimpin di Mekah. Beliau bertanya, siapa yang akan memimpin lembah ini? Kata Umar kepada Nafi bin Abdul Haris tadi, siapa yang memimpin lembah ini? Dia menjawab, yaitu Ibnu Abzi, mantan budak. Umar bertanya, engkau mengangkat seorang mantan budak sebagai pemimpin mereka? Lalu dijelaskan oleh Abdul Haris, Nafi bin Abdul Haris, bahwa orang ini punya 3 kelebihan. Kelebihan pertama, pandai membaca kitabullah. Kelebihan kedua, tahu ilmu waris. Kelebihan ketiga, dia pandai berkisah. Cukup itu yang mengangkat dia sebagai seorang pimpinan. Seharusnya pemimpin itu begitu. Pemimpin negara itu harusnya begitu. Berilmu, bukan bodoh. Kemudian dia memiliki ketakwaan dan juga memiliki kelembutan kepada kaumnya. Bukan dilihat dari ras mana dia. Lihat, Umar tidak melihat dari mana dia datang, tapi melihat dia ini siapa sekarang. Ya. Inilah ketinggian ilmu. Sini terdapat faedah bahwa ilmu itu meninggikan derajat pemiliknya. Sebagaimana kisah ini. Demikian juga kisah Luqmanul Hakim yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Karena dia orang yang paham tentang tauhid, maka Allah tinggikan derajatnya. Demikian juga mantan budaknya Umar ibn Khattab. Demikian juga Bilal bin Rabah. Demikian juga Atha bin Abi Rabah. Mereka orang-orang hitam, mantan budak. Tapi nama mereka dicatat oleh sejarah dan dikenang oleh sejarah karena ketinggian ilmu yang mereka pelajari. Coba antum lihat anak-anak yang menghafal Quran itu. Luar biasa kewibawaannya. Karena mereka mempelajari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang pandai ilmu militer, siapa yang akan paham apa yang dia bicarakan? Anggotanya. Coba di sini disuruh seorang jenderal bicara tentang senjata. Antum paham? Paham. Seorang dosen pertanian. Dia berbicara tentang cara meracik obat, cara meracik pupuk. Di hadapan siapa? Mahasiswanya. Itu pun supaya paham butuh 4 tahun baru S1. Tapi bagi orang yang belajar agama, semua kalangan akan mendengarnya. Iya atau tidak? Itu keutamaan daripada ilmu. Kemudian ayat selanjutnya. Tadi sudah saya bacakan ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Allah berfirman memerintahkan hamba-hambanya yang beriman. Ketika salah seorang di antara mereka akan mengadakan pembicaraan rahasia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia mengeluarkan sedekah terlebih dahulu yang dapat mensucikan serta membersihkan dirinya dan menjadikannya layak untuk berdiri di tempat tersebut. Maka itu Allah berfirman, "Dzalika khairul lakum wa athhar." Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Fa illam tajidu, namun apabila kamu tidak menemukan apa yang akan kamu sedekahkan, yaitu terkecuali bagi orang yang tidak mampu melakukannya karena kondisi miskin. Fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, yaitu Allah tidak memerintahkan hal tersebut kepada orang yang tidak mampu. Ya. Dan bahkan Allah mengampuni dosanya. Lihat. Di sini Allah merintahkan siapa yang ingin berbicara atau mendapat kedudukan yang sangat spesial dengan Rasulullah SAW, hendaklah mereka bersedekah bukan kepada Rasul, bukan, tapi kepada orang miskin. Karena Nabi tidak makan sedekah. Ayat ini khusus buat Rasulullah SAW. Tidak buat yang lain. Artinya kalau mau bertemu Rasul, berinfaklah kepada orang miskin, itu dianjurkan. Kalau tidak mampu, tidak masalah. Allah akan mengampuni. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum berbicara dengan Rasul? Maksudnya, apakah kalian merasa khawatir terhadap berlanjutnya kewajiban untuk bersedekah sebelum mengadakan pembicaraan rahasia dengan Rasulullah SAW? Maka jika kamu tidak memperbuatnya, tidak melakukannya, dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya SAW. Dengan demikian, kewajiban sedekah ini telah dihapus dari mereka. Tadinya diwajibkan. Lalu dengan ayat berikutnya, kalau mau ketemu Rasul lagi, tidak lagi diwajibkan sedekah. Tidak lagi diwajibkan apa? Sedekah. Ada pendapat bahwa tidak ada yang mengamalkan ayat ini sebelum dihapus kecuali Ali bin Abi Thalib. Jadi sebelum dihapus, yang pernah mengeluarkan sedekah sebelum ketemu Rasul siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi sedekahnya bukan buat Rasul, tapi buat orang miskin. Karena Nabi tidak makan sedekah. Laits bin Abi Salim menceritakan dari Mujahid. Ali bercerita, terdapat satu ayat di dalam kitabullah yang tidak ada seorang pun mengamalkannya sebelum maupun sesudahku. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Aku mempunyai 1 dinar, lalu menukarnya dengan 10 dirham. Dan jika aku berbicara tentang suatu rahasia dengan Rasulullah SAW, aku bersedekah 1 dirham. Lalu perintah tersebut dihapuskan, dan tidak ada seorang pun sebelum atau sesudahku yang mengamalkannya. Jadi yang pernah mengamalkan ayat ini siapa? Ali bin Abi Thalib. Masya Allah. Luar biasa Ali bin Abi Thalib. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berbicara rahasia dengan Rasul, maka keluarkanlah sedekah kepada orang-orang miskin sebelum pembicaraan itu. Itulah ayat yang dibaca oleh Ali bin Abi Thalib setelah mengamalkannya. Ali bin Abi Talha menceritakan dari Ibnu Abbas keadaan firman Allah berikut ini, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Sedang saat itu banyak sekali sahabat yang mengadu permasalahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga memberatkan diri beliau, sehingga Allah pun meringankan beliau melalui ayat ini. Setelah disampaikan ayat tersebut, para sahabat mulai menahan diri dan berhenti dari sikap berbuat demikian. Sesudah itu Allah menurunkan ayat
Aashfaqtum. Jadi sebab Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sedekah dahulu sebelum berbicara dengan Nabi, karena mereka sering mendatangi Nabi untuk mengadukan permasalahan mereka. Mereka selalu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan permasalahan mereka. Dan Rasulullah SAW merasa berat. Bagaimana cara supaya mereka tidak terlalu sering ke rumah Nabi? Diturunkan ayat wajib kalian bersedekah sebelum ketemu Rasul. Setelah turun ayat itu, maka jaranglah mereka datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu juga memberatkan mereka. Dengan kasih sayangnya, Allah pun menghapus kewajiban bersedekah tadi. Apakah setelah itu para sahabat mengganggu Nabi lagi? Artinya datang kepada Nabi SAW tanpa memberikan ruang untuk istirahat? Tidak. Karena para sahabat sudah faham kenapa turun ayat tadi yang menyuruh sedekah dulu. Allah ingin melarang dengan sikap lemah lembut. Tidak langsung, kalian jangan lagi datang ke rumah Nabi ya. Begitu. Supaya mereka berat datang ke rumah Nabi, wajib sedekah dulu. Untuk menghalangi datangnya para sahabat yang keseringan datang ke rumah Rasulullah SAW. Namun setelah itu Allah pun menurunkan ayat penghapusan wajibnya sedekah setiap kali bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan Allah pun memberikan keluasan kepada mereka dan dia sama sekali tidak mempersempit mereka. Ya, ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan 3 ayat ini. Penjelasan mengenai dengan 3 ayat ini. Tapi kita akan ambil faedah dari penjelasan-penjelasan tadi. Faedah yang pertama, bahwa semua amal tergantung daripada semua balasan tergantung daripada jenis amal. Ini faedah pertama dari ayat ke-11. Yang kedua, di dalam ayat ini kita diajarkan adab bermajlis. Dalam ayat ini kita diajarkan adab-adab bermajlis. Di antara adabnya tadi, tidak boleh membangunkan orang lain dari tempat duduknya. Kemudian sisi adab yang lain, tidak boleh berdiri untuk mengagungkan seseorang. Tapi boleh berdiri untuk menyambut. Yang ketiga, keutamaan membantu orang lain. Keutamaan membantu orang lain, yaitu Allah akan membantunya. Keutamaan membantu orang lain, yaitu balasannya Allah akan membantunya. Yang ketiga, keempat, ketawaduan tidak mengurangi derajat kita di hadapan manusia. Ketawaduan, kerendahan hati. Kerendahan hati tidak mengurangi derajat kita di hadapan manusia. Bahkan itu akan meninggikan derajat. Ketawaduan atau kerendahan hati tidak mengurangi derajat kita di mata manusia. Bahkan itu akan meninggikan apa? Derajat. Yang kelima,
Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di atas selain mereka. Di atas selain mereka. Dan meninggikan derajat orang yang berilmu. Dan meninggikan derajat orang yang berilmu di tengah-tengah mereka beberapa derajat. Jadi orang yang beriman ditinggikan derajatnya, namun yang berilmu di antara mereka diangkat derajatnya beberapa derajat. Contoh kisah yang disebutkan tadi, yaitu seorang laki-laki mantan budak yang diangkat sebagai pemimpin. Siapa namanya tadi? Yaitu Ibnu Abzi. Ibnu Abzi yang menjadi pemimpin yang diangkat oleh Nafi bin Haris. Nafi bin Abdul Haris. Jadi orang-orang yang berilmu diangkat beberapa derajat. Faedah ke 6. Ketika kita disuruh berdiri untuk melakukan sholat atau mengerjakan kebaikan, maka hendaklah kita mengerjakannya. Jadi ketika kita disuruh berdiri untuk mengerjakan kebaikan atau mengerjakan sholat, maka hendaklah kita berdiri. Yang tidak boleh itu berdiri untuk seseorang yang dianggap agung. Kemudian di sini ada faedah dari perkataan Umar bin Khattab di halaman 458. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi qauman wa yad'u bihi akharin. Sungguhnya dengan Al-Quran ini Allah mengangkat derajat suatu kaum dan merendahkan dengannya juga sebagian yang lain. Kemudian faedah yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga keadaan nabinya. Selalu menjaga atau memperhatikan keadaan nabinya. Di mana ketika beliau terganggu, di mana ketika beliau merasa terganggu dengan seringnya para sahabat mengadu, maka turunlah ayat ini. Ayat ke-12. Ayat tentang wajibnya bersedekah dulu baru ketemu dengan Rasulullah SAW. Semua ini Allah lakukan untuk memberikan kenyamanan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-8, terhapusnya kewajiban itu dengan ayat ke-13. Kewajiban itu pun akhirnya dihapus dengan ayat ke-13. Itu menunjukkan ada nasikh dan mansyukh. Baik, saya kira cukup. Itu yang bisa Anda sampaikan di pagi ini atau siang hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi Anda. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari. Dan semoga Allah mengajarkan kita apa yang belum kita tahu. Dan semoga Allah menjadikan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Fadal. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai rukun khutbah Jumat Pak Ustadz. Kita
di dalam rukun itu kan ada mengucapkan selawat Nabi dan nasihat takwa. Nah, kalau tidak ada dua rukun itu sah nggak khutbah? Taib. Sampai hari ini saya belum tahu ada rukun khutbah Jumat kecuali ada khatib dan makmum. Selain itu bukan rukun, itu sebagai penyempurna saja, sah. Sah. Cuman tidak layak khutbah Jumat tidak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentunya Jumatnya sah. Yang penting ada khatib, ada yang dikhutbahkan kepadanya atau makmum. Itu syarat. Demikian juga disyaratkan khutbah Jumat itu di tengah-tengah kaum yang ada pemukimannya, yang ada mukimnya. Kalau semuanya musafir seperti di kapal, maka itu tidak wajib sholat Jumat. Bahkan para ulama berpendapat Jumat bagi semua musafir, artinya semua musafir di situ tidak ada yang mukim, maka itu dianggap tidak sah. Karena orang di kapal itu semuanya musafir. Itu masalahnya. Sebagian ulama memberikan syarat. Memberikan apa? Memberikan kaedah, batasan. Apabila tempat tersebut bukan tempat berkembang biaknya manusia, maka dia tidak ada kewajiban sholat Jumat di situ. Sekarang di kapal laut itu tempat berkembang biak manusia atau tidak? Bukan. Kecuali mereka bikin rumah terapung. Rumah terapung itu kapal terapung itu maksud. Termasuk kapal pesiar. Itu kan masih dinamakan kapal. Kalau di situ ada tempat yang layak manusia hidup, berkembang biak, maka wajib sholat Jumat. Iya. Termasuk. Kecuali kapalnya bersender di tempat pemukiman. Kemudian ada sholat Jumat di sekitar situ. Dia ikut. Tapi kalau dia tidak ikut juga dan niatnya masih safar, maka tetap safar. Cukup? Enggak. Satu lagi Pak Ustadz, dalam sholat wajib setiap rakaat itu boleh enggak kita membaca 2 surat setelah Al-Fatihah? Boleh. 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 Tapi jangan baca surat Ali Imran dan suratul Baqarah. Game for nanti. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah setiap kita memasuki masjid atau musola harus melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid walau dalam acara apapun? Mohon pencerahannya. Taib, kalau kita sudah masuk masjid dan kita sudah sholat tahiyatul masjid, kemudian keluar lagi karena hajat, ini tidak perlu lagi sholat setelah masuk, ketika masuk lagi. Ya, bagaimana kalau baru masuk, tapi acaranya acara bukan untuk sholat, kita datang ke acara pengajian dan seterusnya. Apakah harus tahiyatul masjid? Iya harus, tapi tidak wajib. Tidak apa? Tidak wajib. Jelas? Oke. Ada pertanyaan lain? Fadhal. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa kita dilarang untuk berdiri karena untuk mengagungkan seseorang, tetapi boleh untuk menyambut. Yang terjadi di yang biasanya terdapat adalah orang itu menyambut orang untuk berdiri seseorang, tetapi orang itu juga orang yang terhormat, hanya itu. Seperti apa batasannya antara mengagungkan seseorang dan menyambut? Itu kan itu tergantung niat. Disitulah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Jadi seorang ketika dia berdiri niatnya untuk apa? Mengagungkannya atau menyambutnya. Itu yang perlu diperhatikan. Walaupun orang itu berkedudukan tinggi, ya, kalau kita berdiri niatnya untuk menyambut, tidak masalah. Seperti menyambut presiden misalnya, ya, atau yang lainnya. Tetapi kalau kita berdiri karena ingin mengagungkannya, niat untuk mengagungkannya, maka ini yang tercela. Dan si pelaku kalau dia suka dengan cara itu, maka dia suka, dia ingin orang-orang mengagungkan dia, maka si yang disambut ini, maka dia yang disuruh oleh Nabi SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini berbahaya. Sebenarnya ini sangat berbahaya. Ancamannya luar biasa. Maka oleh karena itu tetap dilihat kondisi dan keadaan kita ketika kita berdiri. Ya. Ketika kita orang datang, tidak usah berdiri. Kecuali dalam kondisi-kondisi di mana kita harus menyambutnya. Maka tidak apa-apa berdiri. Dan di situ tergantung niat. Tergantung apa? Niat. Adapun batasannya tentu dibatasi dengan ketundukan kepala atau menghormati dengan cara berlebihan, itu dibatasi sampai situ. Ataupun berdiri biasa tidak masalah. Kalau niatnya menyambut. Saya kira cukup. Satu lagi. Saya sebaliknya justru kalau tidak berdiri untuk menyambut berdosa. Tidak berdosa juga. Kalau kita nggak berdiri itu lebih baik. Lebih Ya, baik. Makasih. Itu lebih baik. Lebih baik tidak berdiri. Iya. Tapi ada pertanyaan lain? Iya. Maaf Ustaz. Tadi dijelaskan bahwa dalam sholat itu barang siapa yang menyambung shaf dalam sholat, maka Allah akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutuskan shaf dalam sholat, Allah akan memutusnya. Ada yang menafsirkan bahwa yang terputus atau yang tersambung dari hal ini adalah tersambung rahmatnya dan terputus rahmat Allah, Ustaz. Iya. Apakah seperti itu? Iya. Kemudian, sebagian mengartikan Allah menyambung hubungan baik dengannya, termasuk menyambungkan rahmatnya. Terus kalau dimaknai dengan rahmatnya, sedangkan rahmat Allah itu yang diturunkan itu ada 100, yang di dunia ada cuman satu. Nah, rahmat mana yang dimaksudkan ini? bisa semua rahmat Allah yang di surga itu. Allah akan mengambung dengan hubungan rahmat di surga itu. Karena untuk masuk surga pun kita butuh apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betul. Terus Dunia, Ustaz, rahmat. dunia juga dapat rahmat. Ya antum tetap beribadah kepada Allah. Sekarang orang tetap istiqomah salat. Tetap terus berdoa, berzikir kepada Allah. Siapa yang menyambungnya? Kan Allah. Kita tidak sanggup beribadah ini. Tidak sanggup untuk zikir, tidak sanggup untuk sholat. Kecuali atas dasar izin dari Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya. Maka di saat kita menyambung shaf, boleh jadi istiqomahnya kita ke masjid karena Allah masih menyambungkan kita dengan rahmatnya yang di dunia. Kemudian lebih besar lagi nanti di yaumil qiyamah. Cukup? Ada lagi ibu-ibu? Fadhal, Bapak yang di belakang. Ini ada pertanyaan juga. Jenat berkaitan dengan Jumatan, saya mau tanya. Saya kan tugas di camp ya. Di camp itu kan campur, ada yang bujangan, ada juga yang bawa keluarga. Tapi yang bawa keluarga sedikit dibandingkan yang bujangan. Itu apa tetap Jumatan juga, Pak? Ulang. Saya berkaitan dengan Jumatan yang di camp Camp hutan. itu apa camp? Camp di hutan. Kan? Hutan, oke. Di hutan. Apakah tetap juga Jumatan atau enggak? Karena enggak gabung antara yang bujangan maupun yang enggak bujangan. Bujangan, Artinya enggak bawa keluarga, ada yang bawa keluarga juga? Ada keluarga, tapi sedikit, enggak banyak. Itu apakah tetap Jumatan atau tidak gitu? Enggak, yang bawa keluarga itu dia tinggal di situ enggak? Iya, tapi enggak banyak. Biasanya yang tukang masak aja. Yang tukang masak. Tinggal di situ. Iya, Mukim. Ya wajib sholat Jumat. Jumatannya. Iya. Jadi Wajib. kita- Kalau mereka di situ mukim. Iya. Dan mereka beranak pinang juga di situ kan?
Nggak tahu, kayaknya enggak. Hanya kadang-kadang cuman mereka buat keluarga udah camp itu maksudnya kumpulan orang-orang kerja di situ yang kerja di camp hutan Di itu. hutan. Ya. Iya. Itu kan kumpul Anda yang kerja. Ada penduduk nggak sekitar situ? Enggak ada. Enggak ada. Mereka Jadi, mereka semua pendatang semua nggak? pendatang semua. Semua pendatang. Wallah alam, kalau mereka masih berniat safar, nggak wajib Jumat. Sampai berapa kali Jumatan kita boleh nggak Jumatan itu? Apa selamanya? Apa? Ya kalau mereka semuanya tidak mukim di situ kecuali niat mukim ya. Kalau niat mukimnya wajib Jumat. Iya. Ya, sekitar 40 orang ada sih. Iya, walaupun 2 orang, 3 orang kalau dia mukim di situ Baik. tetap Jumatan. Sukan. Iya. Ini ada pertanyaan, suami almarhum, bukan almarhum ya, yarhamuhullah. Allah yarhamu atau rahimahullah. Oh ini pertanyaan tahun lalu kayaknya, pekan lalu kayaknya. Iya. Apakah pahala amal soleh istri yang didapatkan oleh suaminya? Syukur Ustaz. Jika dia berdoa dan beramal, ya kemudian dia meminta kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan untuk suaminya, maka dia dapat. Atau suaminya yang mengajarkan dia amal soleh, sehingga istri melakukan amal tersebut, maka suaminya dapat juga amal soleh istri. Oke. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.